Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnula Syaifah dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama, banding Virgon ditolak. Ternyata Inara Rusli tetap mendapatkan royalti atas 3 lagu sebesar 50%. Perceraian Inara Rusli dan juga Virgon sempat menjadi bahan perbincangan publik. Bagaimana tidak, Inara Rusli membongkar sifat buruk Virgon yang doyan menyewa wanita. Perceraian mereka juga diwarnai perdebatan royalti lagu-lagu ciptaan dari Virgon. Virgon sendiri sempat mengajukan banding atas sengketa ini. Dilansir dari akun Instagram Gosip yang beredar, isi keputusan hakim atas royalti lagu-lagu Virgon itu. Rupanya banding yang diajukan oleh Virgon ditolak dan Inara tetap mendapatkan sebanyak 50% dari pendapatan bersih hak cipta lagu tersebut. Dimana punya Luan? Bang Kris, foto dulu Bang Kris. Oh, foto. Ayo. Bang Kris, mungkin mana update baru dari Virgon? Iya, kita update ya perkara Virgon ya. Iya. Bismillah ya. Jadinya kan banyak berita tuh di medsos ya, di semua udah pada update mengenai adanya salinan putusan banding tuh. Jadi perlu aku informasikan bahwa sampai detik ini tuh pemberitahuan resmi dari pengadilan tuh belum ada. Makanya teman-teman yang kemarin berusaha menghubungi saya agak ragu ngomongnya karena saya nggak megang hitam di atas putihnya bahwa memang putusan itu sudah ada. Tapi is okay lah, dalam arti kata meskipun ada pemberitahuan melalui medsos dan mungkin bisa diakses di Mahkamah Agung atau bisa diakses di SIPP pengadilan, ya kurang lebih putusannya seperti apa tuh aku tuh juga belum tahu gitu loh. Tapi kalau memang mirip dengan putusan di pengadilan agama, ya kalau saran dari saya untuk Virgon ya harus mengajukan kasasi gitu. Terus yang menjadi keberatan dari banyak netizen juga itu bisa saya jawab. Tapi saya topiknya apa yang perlu saya jawab gitu loh. Itu aja sih teman-teman. Jadi sampai detik ini kami belum menerima secara resmi. Jadi kita juga batas waktu pengajuan kasasi juga kita belum tahu. Tapi dari Virgon sendiri ada tanggapan nggak terkait putusan itu? Karena kan sudah ramai pemberitaannya. Sudah beredar di medsos juga. Kalau Virgon kan selama ini nggak pernah masalah dengan putusan itu tersebut. Jadi kalau ditanyakan mengenai harta bersama, mengenai apa, kan Virgon nggak pernah masalah. Jadi yang mempermasalahkan harta bersama itu siapa? Virgon nggak pernah masalah harta bersama. Kan cuma ada berapa sih? Kalau kita bicara harta bersama kan cuma 3 item. Mobil, rumah, dan royalti. Cuma yang jadi masalah kalau rumah ya, rumah kan bisa dinilai dengan uang, bisa dijual gitu kan. Akhirnya nanti dibagi sesuai dengan putusan itu kan 50% tuh dibagi 2 gitu kan. Terus mengenai mobil, kalau nggak salah Innova Ioniq kalau nggak salah, itu juga kan bisa dinilai dengan uang, bisa dibagi 2 sesuai dengan putusan pengadilan 50%. Nah sekarang kalau masalah royalti, di sini kita udah kasih tahu ke pengadilan agama, kita udah kasih tahu ke pengadilan tinggi agama bahwa amar putusan yang mengenai royalti itu adalah salah kaprah. Kenapa saya bisa bilang salah kaprah? Yang pertama judul lagunya ada yang salah, ya kan? Terus yang kedua mengenai publisher, DRM tuh bukan publisher. Coba aja tanya ke DRM, Digital Rantai Maya, itu bukan publisher, tapi di situ kan disebut publisher. Sekarang kan putusan kalau kita bicara masalah hukum itu harus ada kepastian hukum. Di sini harta bersama itu ada 3 item terakhir mengenai royalti. Nah, item royalti itu salah kaprah. Kita udah kasih tahu DRM itu bukan publisher, yang berhak membagi royalti kan publisher. Dia yang punya hak tuh, bertanggung jawab tuh. Dia yang mempublish dan bertanggung jawab ngambil royalti, membagikan. DRM, Digital Rantai Maya, bukan publisher. Ini salah putusannya, kita udah kasih tahu ini salah. Coba lihat teman-teman di putusan banding tuh yang di-share kemarin.
terus di putusan pengadilan agama itu disebut di situ bahwa royalti 50% dibagi lagu A, B, C dimintakan kepada DRM untuk dibagi 50%. Yang jadi masalah adalah satu, DRM bukan publisher, kan putusannya udah salah tuh. Kepastian hukumnya di mana? Kalau itu udah salah. Yang kedua, judul lagu salah. Berita selanjutnya datang dari Tamara Tiasmara yang menjalani tes kejiwaan di Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya terus lakukan penyidikan terkait kematian Raden Dante Khalif Pramulyo atau Dante. Langkah kelanjutan penyelidikan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya adalah dengan memanggil Ibu Dante, yakni Tamara Tiasmara pada Kamis 15 Februari 2024 kemarin sore. Bintang sinetron itu pun datang ke Polda Metro Jaya guna menjalani tes kejiwaan. Tamara datang didampingi dengan tim kuasa hukumnya, yakni Sandi Arifin. Saat tiba di Polda Metro Jaya, Tamara mengaku bahwa dirinya siap menjalani tes kejiwaan. Tamara menyampaikan bahwa dirinya mempersiapkan mental guna menjalani tes kejiwaan bersama petugas psikologi forensik Polda Metro Jaya. Agak turunin mic-nya. Maaf karena sifatnya rahasia konselingnya, jadi kami belum bisa menyampaikan. Ada kesulitan nggak sih Tamara tadi menjawab Dari kalian berdua turunin itu Rik. untuk menunjukkan Dari maju dari apaan tuh? Survei kolam. Coba lu maju aja deh. jawab suara. Memang ada pengancam setelah dia kasus ini mungkin ada DM dari keluarga atau pihak sebelah. Menanggapi itu nggak dari pihak Apa dong itu? Ya kabarnya sempat dikawal oleh polisi pada saat ingin keluar atau masuk, itu seperti apa? Karena adanya ketakutan, karena adanya ancaman, itu seperti apa Kak? menanggapi pihak dari keluarga yang berkuat kamu speak up untuk tahu bahwa mereka bahwa yang tidak bersalah itu sampai dicek kecil banget suaranya. Ikut nyalek, foto komeng di surat suara viral karena dinilai nyeleneh. Pesta Demokrasi 5 tahunan alias pemilu di tahun 2024 meninggalkan banyak cerita. Tak hanya pertarungan mereka yang mencalonkan diri saja, tetapi juga di sisi lain ada pesta demokrasi itu sendiri. Mulai dari pemilihan calon presiden sampai dengan calon anggota legislatif. Saudara calon menerapkan strategi masing-masing, tak terkecuali artis yang turut bergelendeng di tantangan pemilu legislatif. Di antara calon tersebut ada nama Alfiansyah Bustami atau dikenal sebagai nama Komeng. Komeng diketahui maju menjadi caleg DPD Jawa Barat. Saat hari H pencoblosan, foto Komeng di surat suara menjadi viral lantaran dianggap nyeleneh.
Terlihat Komeng berada di nomor urut 10 suara caleg DPD Jabar dengan nama Alvinsyah Komeng. Dalam foto di suara-suara itu, Komeng menggunakan foto dengan pose surat humor. Komeng mengenakan kemeja berwarna biru dengan pose kepala sedikit miring ke kanan dengan mata agak melotot. Rakyat Indonesia ya kan, khususnya di daerah Jawa Barat dan dari Jawa Barat gitu kan, alhamdulillah pada nyoblos, pada milih Bang Komeng. Satu, yang kedua kan emang fotonya itu yang paling nyeleneh, yang paling ngeledekin ya cuma Bang Komeng kan, makanya orang pada nyoblos gitu. Dan kandidatnya waktu itu ada 3 ya, gitu kan, yang di Jawa Barat gitu kan. Artisnya itu Bang Komeng sama Teh Jihan, sama satu lagi ininya Kang Sule ya, temannya gitu, Kang Ogi. Jadi akhirnya ada nyoblos ya, alhamdulillah lah. Awalnya Komeng pernah ini enggak? Karena kan kampanyenya nggak ada baliho, nggak besar-besaran, tiba-tiba Bang Komeng menang gitu. Iya, jangankan baliho ya, gua WA aja gua domelin. Bang, nggak ada acara apa bang? Kan gitu, belusukan. Jam bisik lu, malah gua domelin. Malah ada domelin gitu kan. Ya, emang nggak ada, emang begitu tadi. Emang bahwasanya ya dia nggak kayak orang niat enggak gitu untuk nyalek ini gitu. Ya. Nggak taunya emang alhamdulillah gitu, banyak yang suka, banyak yang nyoblos. Tapi awal Komeng mau nyalek itu dikomunikasikan sama Bang Daus nggak? Nggak ada. Kan orang biasanya gitu kan, minta promo ya kan, minta promosiin WA gitu kan, minta supportnya ya kan, video ucapan bla bla bla. Enggak. Orang Daus minta WA aja begitu, Bang, nggak ada kerjaan apa Bang gitu kan, belusukan Bang, apa panggung itu. Malah diomelin, bisik katanya. Udah, nggak ada katanya gitu. Tapi Bang Daus sendiri kaget nggak akhirnya jadi viral kayak begini juga? Ya kaget pastinya iya, tapi ya alhamdulillah dah kita kan jadi suatu kebanggaan juga kan, punya abang ya kan, mewakili aspirasi orang kecil ya kan, itu lewat Bang Komeng sekarang akhirnya. Punya harapan apa sih dengan terpilihnya Bang Komeng dari Daus? Ya kita biar lebih dihargain dan tidak dipandang sebelah mata lagi lah, paling khususnya buat orang-orang spesial Daus kayak Daus gitu kan, itu yang aja. Terus juga para seniman kan, Bang Komeng kan pernah ngeluarin statement bahwasanya beliau pengen ada gedung tapi nggak ada manusianya gitu kan. Ya mudah-mudahan aja itu bisa terrealisasi sama Bang Komeng dan niatnya bisa berjalan dengan baik. Tapi Bang Daus sendiri update dong, mungkin 2024 ini sibuk apa sih Bang Daus? Alhamdulillah masih syuting, masih OPR, pemotretan juga masih. Tapi Bang Daus sendiri tahu nggak apa yang melatar belakangi Bang Komeng untuk maju nih sebagai DPD? Nggak tahu, emang dia begitu kan, tahu sendiri iseng, ya kan. Kita mau tahunya gitu doang, bercandaan. Kita pikir juga bercanda kali kan, nggak ada yang namanya keseriusan. Jadi pemandi jenazah di film, Agnia Haku sempat harus diruqyah. Agni Haku didapuk sebagai pemeran utama dari film yang bertajuk Pemandi Jenazah. Sesuai dengan judulnya, sang aktris berperan sebagai seorang pemandi jenazah di film tersebut. Aktris berusia 26 tahun itu mengaku cukup kesulitan untuk memerankan karakter tersebut. Pasalnya, adegan Agni Haku harus cukup intens. Agni harus berakting langsung di liang lahat kuburan asli hingga harus berteriak-teriak. Tak sampai di sana, Agni Haku juga sempat didapuk untuk diruqyah oleh ibundanya. Mulanya Agni sakit dan ibundanya percaya ruqyah bisa menyembuhkan anaknya tersebut. Tulah-tulahnya ya Bu? Bukan tulah ya, apa sih? Ditakut-takutin, paling sering kena tuh ibu. Kenapa ya? Kurang kuat di mana, Bu? Aduh, begitulah. Iya, enggak. Pertanyaan masih ke aku. Enggak, ke ibu. Oh iya, enggak. Aku sebetulnya dari awal ketika mandiin jenazah waktu itu ya, workshop bareng. Wah, kalau aku nih kan Ayo cepet. Udah. Waktu itu break dulu. Kita nggak Nggak sempet break belum. Jadi maghrib tuh masih melakukan workshop itu. Terus akhirnya break. Pas break tuh aku udah ngerasa nggak enak.
udah ngerasa nggak enak tapi nggak mau disugestiin, sampai akhirnya ibu pemandu jenazahnya lewat aku gitu, terus ngeliat astagfirullahaladzim, ibu jenazah, iya kan justru dia ngomong begitu, astagfir, karena aku nahan, aku diem aja, terus habis itu astagfirullahaladzim, makanya terus dia langsung bacain, dia muntah. Ibu juga muntah kan? Enggak, aku hari next itu next day-nya aku muntah. Next day-nya aku nggak bisa datang ke workshop karena aku sakit. Itu pertama. Gue yang sok kuat 2 hari kemudian tumbang. Alhamdulillah ya, aku nggak ada yang gitu-gitu ya. Kamu nggak ngapa-ngapain soalnya. Aku cuma asik benerin genteng aja. Tapi aku capek banget sih ngeliat Agni ya, karena kan kita selalu bareng kan. Kita selalu capek ya, Say? Ngeliat dia tuh nangis terus tiap hari, terus ketakutan terus tiap hari, itu rasanya kayak Agni udah yuk tidur dulu yuk, istirahat dulu yuk gitu. Karena kasihan banget dia kalau beres tag terus ke base camp, kan biasa kan kita nungguin di base camp kan, saya nungguin dia, terus pas ngeliat dia pulang-pulang mukanya tuh udah nggak jelas aja gitu, udah semrawut, banyak pikiran, sedih, stres, nangis, kayak udah yuk tidur dulu, santai dulu, lepasin dulu lah perasaan itu gitu. Kamu tahu nggak kalau itu acting? Kamu tahu nggak kalau sebetulnya kalau dia di kamarku dia gimana? Iya gitu, dia baik-baik aja. Aku pernah ngelihat Agni lebih sulit di film yang lain. Jadi yang ini aku tahu dia udah. Kayak ibu sama teman-teman terdekat yang udah tahu aku kalau lagi pendalaman karakter. Ya mungkin kelihatan, kalau di luar kelihatan an asshole gitu, tapi sebenarnya kayak bukan ingin jadi an asshole, tapi kayak ya gak ada energinya aja untuk But she is an asshole. Iya saya. Tadi kan nyebutnya berdua tadi sempat Bu Junar sama Agni kan juga sempat ngalamin ya di lokasi syuting hal-hal yang cukup aneh, mistis dan segala macam. Nah, setelah proses syuting selesai gitu di rumah atau di tempat lain itu kebawa nggak sih selesai gitu, kayak harus sempat ngerasain hal-hal kejadian yang sampai kebawa di real life gitu? Post production kalau aku nggak tanya masih ngikut juga. Agni habis sebelum kamu ya. Kamu duluan waktu itu waktu ADR, Agni pulang, terus aku ketika ADR itu aku ngeliat kan apa aja yang harus didubbing. Ternyata ada sholat tadi tuh, aduh gila udah lama udah lupa nih gue nih gimana tuh sholat. Terus aku bilang ya udah kita yang gampang-gampang dulu, yang sholat terakhir. Lalu ketika ngambil ADR. Berita terakhir datang dari Abdi Sleng yang nyaris tak nyoblos datang ke TPS di detik terakhir pendaftaran karena sakit. Gitaris Abdi Sleng datang di detik-detik terakhir pendaftaran pemilu di TPS 031 Duren 3 Jakarta Selatan. Beruntung pemilik nama lengkap Abdi Negara Nurdin ini hadir ketika petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara mengumumkan waktu pendaftaran tinggal 5 menit lagi. Abdi kemudian mengungkapkan alasannya baru hadir di waktu terakhir sebelum penutupan pendaftaran. Menurutnya kondisi kesehatannya sedang tidak baik. Namun Abdi melaksanakan kondisinya untuk bisa menggunakan hak suara dalam pesta pemilu tahun ini. Ya. Ya. Boleh. Ini udah beres. Ya. Ini semua boleh. Full. Rame. Tahan Mas Abdi, tahan Presiden, tahan. Masnya Mas, maaf Mas. Ya Mas. Oke. Lihat apa ini nih? Siap. Siap Mas. Lihat ke sini Mas Abdi. Lihat ke sana. Oke. Oke. Tintanya. Oh ya. Oke. Oke. Tintanya. Kiri kanan bebas. Habis cinta udah potong lagi. Foto dulu Mas. Kasih lihat Mas. Salam metal Mas. Salam jari. Metal. Kiri Mas, kanan Mas. Tengah Mas. Mas Abdi. Mas Abdi tengah. Kiri. Sebelah kanan. Sebelah kanan. Oke. Tremor gak goyang-goyang ini.
Mas wawancara dikit mas. Wawancara dikit. Baiklah Tribuners, itulah tadi berita selebritis di Tribun Lampung bersama dengan saya Kusnula Syaifa. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat siang dan sampai jumpa.